Salah satu kutipan paling legendaris dari CEO Facebook Mark Zuckerberg berbunyi, "Salah satu risiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin akan gagal adalah tidak mengambil risiko sama sekali." Well, siapa yang tak kenal dengan Facebook? Banyak orang memang menggunakan Facebook sebagai salah satu platform dalam bersosial media. Facebook sendiri memang membantu kita terhubung dan berbagi dengan orang-orang dalam kehidupan kita. Tapi tahukah kalian bagaimana perjalanan Mark Zuckerberg dalam mendirikan Facebook hingga saat ini? Baiklah, saat ini kita kembali dulu ke masa saat Zuckerberg masih kuliah dan menjadi mahasiswa semester 2 di Harvard University. Ini semua bermula ketika Zuckerberg mendirikan sebuah situs kontak jodoh yang terinspirasi dari situs Hot or Not dan memang saat itu sangatlah terkenal. Dirinya menamai situs cari jodohnya dengan nama Fastmatch.com. Situs Fastmatch ini menampilkan 2 foto pasangan yang mana nanti para pengunjung atau anggota bisa memilih mana pasangan yang hot atau tidak. Dalam upaya membesarkan situs tersebut, Zuckerberg melakukan cara mulai dari door to door dalam mencari foto para rekannya hingga dia melakukan hal yang paling gila, yaitu membobol jaringan komputer kampusnya untuk mencari foto. Hal tersebut pun ketahuan oleh kampusnya dan membuat pihak kampus mengambil tindakan untuk memblokir situs Fastmatch.com dan mengancam DO Zuckerberg. Namun, ancaman DO tersebut tidak pernah terselesaikan oleh pihak kampusnya, tapi malah dirinya sendiri yang nantinya memutuskan untuk DO pada tahun 2005. Kisah ini berlanjut di tahun 2004. Zuckerberg belumlah menyerah dan tidak ada kapok-kapoknya. Ia mendirikan sebuah situs dengan nama thefacebook.com. The Facebook awalnya hanya diluncurkan khusus kalangan terbatas, hanya kalangan kampus Harvard saja. Tak disangka-sangka ternyata situs ini populer di kalangan kampus dan dalam waktu 1 bulan saja setengah jumlah mahasiswa Harvard sudah bergabung menjadi anggota The Facebook. Atas ketenarannya tersebut, beberapa rekan Zuckerberg turut bergabung dalam mengembangkan situs tersebut, seperti Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum, serta Chris Hages. Singkat cerita, sebenarnya ini adalah versi lebih lanjut dari Fastmatch yang gila tersebut. Prinsip hidup dan jalan bisnis yang dianut Mark ini sungguh sederhana. Dalam melakukan pekerjaan, belajar, dan berkembang sebagai pribadi, kita hanya tumbuh lebih ketika mendapatkan perspektif lebih banyak dari orang lain. Mark benar-benar mencoba menjalani misi perusahaan dan menjaga segala sesuatu dalam hidupnya dengan sederhana. Di bulan Maret 2004, Zuckerberg mulai memperbesar jaringan dari The Facebook agar bisa menjangkau beberapa kampus di Amerika Serikat dan kampus-kampus ternama seperti Stanford, Columbia, Yale, dan lain-lainnya. Kemudian di bulan Juni, Zuckerberg, McCollum, dan Moskovitz memindahkan markas The Facebook ke Palo Alto, California. Di sini mereka dibantu juga oleh Adam DeAngelo dan Sean Parker. Dan di pertengahan 2004, The Facebook juga mendapatkan suntikan dana investasi pertamanya dari salah satu pendiri PayPal, Peter Thiel. Tak lama berselang, tepatnya di tahun 2005, The Facebook kembali mendapatkan dana segar dari hasil joint venture dengan Accel Partners. Lalu di bulan Agustus 2005, tepatnya tanggal 23, The Facebook secara resmi membeli nama domain mereka seharga $200.000 USD. Dan sejak saat itu The Facebook membuang kata "the" dan hanya menjadi Facebook saja, seperti yang kita tahu hingga saat ini. Di tahun yang sama, Facebook mulai merambah ke pelajar SMA hingga beberapa negara lainnya seperti Meksiko, Inggris, hingga Australia. Jika kalian melihat movie The Social Network, pasti kalian tahu siapa orang yang merekomendasikan membuang nama "the". Ya, Sean Parker. Dan akhirnya tanggal 11 September di tahun yang sama juga, Facebook mulai merubah status registrasinya menjadi free to join kepada semua pemilik akun email valid di seluruh dunia. Mulai dari situ, media sosial Facebook akhirnya dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan, beberapa perusahaan teknologi besar lainnya seperti Microsoft dan Google juga membeli beberapa persen dari saham Facebook.
Namun, di tahun 2008, Facebook dituding mencuri ide mantan teman sekelasnya di Harvard. Mereka adalah Cameron dan Tyler Winklevoss serta Divya Narendra. Ide yang dimaksud adalah ide mengenai media sosial dari platform media sosial mereka yang bernama Connect You. Saat itu, mereka bertiga memenangkan gugatan tersebut dan berhak atas 1,2 juta saham Facebook. Menariknya, setelah menjadi IPO teknologi terbesar dalam sejarah di waktu itu, Facebook akhirnya mulai mengakuisisi beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, seperti Instagram senilai 1 miliar USD, kemudian dilanjutkan di tahun 2014 dengan mengakuisisi WhatsApp senilai 19 miliar USD, dan juga mengakuisisi perusahaan VR, yaitu Oculus senilai 2 miliar USD. Akan tetapi sangat disayangkan, belakangan ini Facebook kerap kali terkena masalah. Mulai dari tahun 2017, Facebook pernah dituduh menjadi penyebar informasi palsu hingga misinformasi selama Pilpres Amerika Serikat 2016. Hingga yang paling parah adalah skandal Cambridge Analytica, di mana perusahaan konsultasi asal Inggris tersebut menggondol 87 juta data milik Facebook demi kepentingan politik. Hal tersebut membuat Zuckerberg harus berhadapan dengan Kongres Amerika Serikat. Di sana, akhirnya Zuckerberg mengakui akan kesalahannya dalam menjalankan perusahaannya tersebut. Atas kejadian tersebut, saham dari Facebook pun benar-benar anjlok seanjlok-anjloknya. Namun, Zuckerberg masih tidak berencana untuk turun dari jabatannya sebagai CEO. Perjalanan lebih dari 16 tahun sejak Facebook pertama kali diluncurkan Zuckerberg pada tahun 2004 merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Dimulai dari situs kontak jodoh yang dibuat di kamar asramanya saat masih kuliah, hingga jatuh bangunnya dalam membesarkan Facebook, mengakuisisi perusahaan besar seperti Instagram dan juga WhatsApp, hingga kasus yang membuatnya harus berhadapan dengan Kongres Amerika Serikat, tentu membuat semangat perjuangan Zuckerberg dan tim memiliki cerita yang unik serta inspiratif. Banyak orang mempunyai pendapat dan fiksi tentang Facebook. Tetapi Anda tahu, cerita sesungguhnya dari Facebook adalah kami bekerja keras sepanjang waktu. Bahkan, kami duduk di depan komputer selama lebih dari 6 tahun untuk membuat sesuatu yang berguna. Saya harus berpikir jangka panjang. Tujuan saya dan tim adalah membangun value yang sejati, menghubungkan semua orang dan berbagi dengan orang-orang di kehidupan kita. Mark Elliott Zuckerberg.